awal kehamilan tuh emang kayak pusing, sempat kayak 3 bulan nggak kerja karena emang disuruh bed rest, sempat pendarahan juga 3 kali, terus nggak boleh terbang segala macam, nggak boleh naik turun tangga bahkan sama dokter. Jadi sempat juga pindah ke rumah mama, tinggal di kamar nenek aku karena di lantai dasar, terus sempat pindah juga ke apartemen. Pokoknya intinya nggak boleh naik turun tangga gitu. Tapi sekarang udah masuk ke second semester, semester kedua, jadi puji Tuhan udah sehat, udah nggak muntah-muntah lagi, nggak pusing, nggak mual-mual, jadi kayak bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Itu masih ngidam nggak sih, Ci? Atau lagi masih mual atau seperti Sama sekali udah nggak mual, cuman kalau ngidamnya tuh kayak kali ini agak-agak unik ya, maksudnya kali ini kayak yang dulu masa karena dulu udah sempat hamil walaupun nggak jadi, itu 2 bulan itu tuh yang dulu bawaannya makannya tuh daging terus, tapi yang kali ini tuh bawaannya pengen beresin rumah, berberes, jadi kayak lebih OCD. Terus kalau misalnya kasian sih mbak-mbak gue itu ART gue ya, kalau misalnya gue ngeliat dari matahari terus lantainya berdebu, kak ini kotor deh gitu-gitu, jadi kayak padahal cuma dikit doang, cuman kayak risih gitu, kayak harus bersih gitu. Terus jadi ya belanja-belanja furniture tuh supaya bersih, dirapiin semuanya gitu. Sempet konsul ke dokter nggak sih perihal hal itu gitu? Enggak sih, karena kan itu juga sesuatu hal yang bagus ya. Maksudnya buat rumah lebih bersih, juga buat lingkungan kan, maksudnya persiapan nanti kita punya anaknya tuh jadi udah siap gitu loh, udah bersih. Jadi kalau mau ada tambah-tambahan tinggal kita tambah-tambahin aja gitu. Tapi suka beberes itu tuh bawaan dari hamil kah atau memang dari dulu juga senang beberes gitu Kak? Aku itu tuh dulu itu tuh senang berberes tapi nggak segila ini. Kalau dulu itu kan kayak tunggu harus ada moodnya, pengen berberes baru berberes ya kan. Kalau ini enggak, jadi tiap hari tuh mikirnya ini kayak bisa dibersihin, ini bisa dipakai lemari ini, terus kalau lemari esnya ini tuh harus pakai tatakan ini gitu deh. Pokoknya pemikirannya tiap hari kayak berberes. Terus kayak not only that, bukan hanya itu aja, kayak secara finansial segala macam tuh kayak aku tuh bener-bener bikin kayak Excel gitu. Terus kayak apa namanya, bener-bener dirapiin semuanya gitu. orang rumah pada kaget atau biasa aja, atau suami juga seperti apa sih? Kayak Orang rumah kaget sih, terutama si kakak-kakak, maksudnya pembantu aku tuh mereka kakak-kakak kan. Si kakak-kakak ini, Kak Vero sama Karet, mereka berdua kayak gini, Miss dulu gak kayak gitu loh Miss. Jadi kan mereka, maaf ya Kak, gue bilang, aduh gue kayak risih banget kalau ngeliatin ada debu gitu. kalau suami juga kaget gak sih lebih bersih? Maksudnya kayak worry juga gak sih kamu kayak bersih-bersih mulu gitu atau seperti apa? Kalau suami aman-aman aja sih, karena emang kebetulan kan suami emang masih sering keluar negeri segala macam kan. Jadi pada saat dia pergi 2 minggu 3 minggu, make sure aku kayak udah bersihin, dia pulang udah kayak dia setiap kali pulang kayak lebih bersih ya, lebih bersih ya, gitu. Pokoknya pengennya lebih minimalis, bahkan kayak lemari aku tuh kayak aku target misalnya tinggal saat kan ada beberapa, misalnya ada 5 lemari, aku target setidaknya itu yang 2 lemari ini harus kosong. Jadi aku pilih-pilih, bahkan aku jual-jualin dan hasil penjualannya juga buat berbagi gitu. Oke, intinya mengurang-ngurangi hal-hal yang nggak penting gitu loh. Tapi kan walaupun udah trimester 2 nih, udah nggak ngerasa mual dan lain-lain, masih giat bekerja itu ditahan-tahan, di apa ya, dibatasin nggak sih kerja? Dibatasin ada, jadi kayak kalau dulu kan every weekend itu aku Jumat Sabtu Minggu biasa 3 hari beda 3 kota. Kalau sekarang kayak kalau misalnya udah di Surabaya, kalau bisa 2 harinya di Surabaya aja gitu. Kalau nggak kayak di Bali 2-3 hari di Bali aja. Jadi nggak yang setiap hari beda kota gitu loh. Kalau dulu bisa beda kota ya setiap harinya gitu. Kalau sekarang tahu diri gitu karena badan udah kayak dulu ya. Gitu. Tapi suami sempat ini nggak, mungkin kayak jangan kerja mulu, istirahat. Suami ada sih bilangnya kayak udah jangan kerja gitu-gitu. Orang bilang gak bisa. Pertama, emang gue tuh sukanya aktif. Pas awal-awal 3 bulan pertama yang gue nggak kerja tuh, gue jujur agak stres sih. Kayak kehidupan gue berubah banget, yang udah biasa tiap hari kerja, terus tiba-tiba enggak, tuh kayak wow. Terus bukan hanya itu, saya cicilan banyak saya kan ya, ujung-ujungnya udah saya.
Maksudnya kan mumpung masih diberikan berkat, maksudnya tuh orang masih nyari aku, orang masih mau aku bekerja. Ya kalau misalnya emang bisa, kenapa enggak gitu. Dan aku masih mampu untuk melakukan aktivitas tersebut, ya why not gitu. Cuman ya aku juga tahu diri lah, sekarang kan aku udah nggak kayak dulu lagi gitu. Memang pada dasarnya sebagai workaholic gitu ya. Iya, pada dasarnya mau workaholic aja suka. Ci, ini kan lagi hamil, maksudnya ada pantangan-pantangan yang nggak boleh dilakukan Kak. Maksudnya dengan orang tua dulu kan punya pantangan yang kamu masih pakai sampai sekarang nggak sih? Kayak keluar rumah harus bawa apa, sesuatu hal yang mungkin dari leluhur gitu. Oh, enggak sama sekali. Apa ya, palingan nggak boleh makan raw food, gitu-gitu aja sih, kayak makanan-makanannya lebih dijaga. Terus memang dari sebelumnya kan udah program hamil, memang udah bilang nggak boleh makan makanan yang ada plastik. Misalnya aku suka banget sama bakso kan, terus sedangkan kalau bakso itu kan harus pakai plastik ya, saya kalau kita take away, jadi sampai gue bawa dia tuh panci tuk ke restorannya, kayak Mbak taruh di sini ya gitu. Karena karena maksudnya tuh tanpa kita sadari badan kita itu tuh banyak zat plastiknya, karena apa-apa kita di sini kan semua plastik ya say gitu. Jadi ternyata itu berpengaruh gitu ke badan. Dan itu bisa cause cancer. Terus kalau misalnya kayak ikan gitu dibakar gitu, jangan sampai yang hitam gitu. Kadang orang mikirnya itu biar crunchy, itu enggak, itu malah membahayakan kita, meningkatkan kanker lagi gitu. Lebih yang kesehatan aja sih gitu. Jadi selain orang tua ngomongnya awal-awal tuh, kalau yang cenong-cenong, secara gue cenong ya, pokoknya pas awal-awal tuh gue nggak boleh minum kelapa muda gitu, katanya nggak boleh gitu. Sedangkan kalau pas gue liat Google aman-aman aja deh Neng gitu kan, Buat biar putih bayinya biar ternyata enggak. Kalau misalnya aku pelajari bahwa kalau di orang Chinese itu kelapa di awal kehamilan itu takutnya rahim itu jadi dingin gitu. Padahal kan kita rahimnya harusnya agak panas hangat ya, supaya si janin ini nempel gitu lah. Kayak hal-hal kayak gitu, cuman gue juga nggak telan semuanya, cuman gue pelajari dulu gitu, gue cek lagi. Ci, ini kan udah berapa bulan sih, trimester 3 ya? Trimester kedua masih 5,5 bulan. 5,5 bulan. Ini akan berpikir, maksudnya kamu udah dari sekarang udah mau normal atau sedikasnya? Aku sih udah aku sama suami udah decide kita akan C-section, sesar gitu. Karena memang kehamilan aku tuh termasuk high risk gitu, lumayan ada bahayanya. Karena gitu. Karena emang pas awal kehamilan itu aku sempat pendarahan kan 3 kali gitu. Bakal di Indo atau di luar? Nah, belum tahu. Pokoknya minggu ini belum tahu minggu ini akan di-decide apakah di luar apa di Indonesia. Tapi kalau dari Ci sendiri lebih pengen di Indo atau Di Indo, maunya di Indo aja. Pengennya di Indo aja. Cuman kan maksudnya ya balik lagi, suami pasti mencari yang terbaik dan teraman versi dia ya gitu loh. Ya aku mah nurut aja deh. Ci, teman-teman model kamu, maksudnya teman-teman sekeliling kamu ngeliat kamu hamil kayaknya maksudnya lebih tenang gitu. Itu kalau Elik sendiri gimana sih ininya? Ternyata kamu hamil auranya lebih keluar, aura kehidupannya. Enggak sih, kayak baru kemarin aja anak bilangnya kayak kelihatannya lebih glowian deh gitu. Padahal gue makeup biasa pakai glowingan, kalau dihapus ya kan. Ya udahlah say, kita mah walaupun malas banget makeup, cuman kan namanya kita gimana pun public figure gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya aku kerja pas lagi terbang itu aku jarang banget makeup gitu, karena emang supaya mukanya juga istirahat gitu, nggak mau makeup tiap hari. Kalau nggak sebelumnya kan aku selalu makeup tiap hari ya gitu. Jadi mumpung lagi hamil udah saatnya istirahat, dan kulit gue juga istirahatin gitu. Jadi skincare aja gitu. Kalau balik lagi soal suka beberes, tapi berpengaruh nggak sih ke penampilan, kayak harus selalu rapi atau gimana? Enggak sama sekali. Kalau penampilan kalau di rumah ya udah kayak baju rumahan aja, pokoknya gombrong-gombrong, yang selus-selusnya gimana sih ibu-ibu ini ya kan, tahu banget nih. Dasteran ya Ci ya? Hah? Dasteran? Enggak dasteran juga sih, cuman kayak baju yang longgar gitu lah. Kayak ini aku juga jarang banget gue tampil sangat amat feminim ya. Biasa gue tuh lebih edgy boys, tomboy, karena kebetulan juga gue nggak mau belanja, satu. Terus yang kedua, apa baju yang udah ada yang masih bisa gue pakai selama kehamilan gue akan pakai
Gitu Atau guys. bukan karena bawaan bayi jadi pengen feminin? Enggak sih, gue yang penting baju yang buat aja dulu say sekarang say. Jadi gue pakein aja oke. Cocok-cocok aja ya. Iya, heeh. Iya, tapi katanya suka beberes tapi suka tidurnya juga jadinya Lebih panjang gitu, lebih banyak. Iya, Eka tidur bisa 10 sampai 12 jam say. Iya Ci, Beda sorry. dari biasanya. Nggak, beda dari biasanya. Beda dari biasanya. Biasa kayak paling cuma 6 jam 7 jam gitu. Terus ya ada nappingnya lah di siang-siang hari atau enggak sore gitu. Tuh. Oke guys, sudah. Terima kasih Ci. Siang sore ya guys.